Alhamdulillah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa azazundahu wa azamal ahzaba wa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Utama pertama syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang baik, Tuhan kita. Alhamdulillah kita memiliki Tuhan yang sangat baik, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan Allah meliputi apa saja yang dikehendakinya. Bahkan saking baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memaafkan, Allah mengampuni kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang mau minta maaf, yang mau minta ampun, bersedia bertobat kepada Allah, Allah akan memaafkan dan Allah akan mengampuni. Dan bersyukur kita kepada Allah, kita memuji kepada Allah, kita menyembah, bahkan kita hanya kepada Allah kita meminta. Rasa takut kita juga hanya kepada Allah saat kita melanggar hukum-hukumnya. Dan kita tidak meminta juga kecuali meminta hanya kepadanya saja. Oleh karenanya hari ini saya bersama panjenengan semua hadir di sebuah majelis yang mana majelis ini disebut-sebut nama Allah. Bahkan majelis ini dibacakan Al-Quran ayat-ayatnya Allah. Dan lebih daripada itu, majelis ini juga ada sholawatnya. Disebut atas Nabi kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Besar. Adalah Nabi yang tidak membalas saat disakiti. Tidak lain Nabi mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap kepada Allah agar kita mendapatkan satu nikmat syafaat pada hari itu, di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali Allah yang Maha Penolong. Dan Nabi kita memohon kepada Allah agar umatnya ditolong. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pada saat itu ditolong dan tertolong oleh adanya syafaat Nabi kita itu, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini spesial, hari ini istimewa. Hari ini kita syukuri atas izin dan ridha Allah, kita di skenario untuk dipertemukan dalam jumlah yang banyak dengan kebaikannya Allah. Karena saya datang ke sini juga bukan karena diundang panitia, tetapi ini caranya Allah mempertemukan kita bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini mengundang keridhaan Allah dan kita semua yang ada di sini doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada panitia, tim kru yang meminta saya agar ada satu tema. Hari ini temanya adalah kekuatan kata-kata. Saya ulang, hari ini adalah temanya kekuatan kata-kata. Saya ulang, hari ini temanya adalah kekuatan kata-kata. Jadi iblis diusir Allah dari tempatnya atau dikeluarkan dari surganya Allah asbab dari kata-kata sombongnya iblis.
Karena sungguh kata-kata itu merupakan bagian dari keselamatan orang-orang yang melafalkannya. Oleh karenanya saya carikan kata-kata atau kalimat yang memberi keuntungan bagi orang-orang yang melafalkannya, bagi orang-orang yang mengatakan dengan kata-kata itu. Karena kata-kata ini merupakan kata-kata yang Allah ajarkan dan sekaligus Nabi kita tauladankan atas kata-kata ini. Oleh karenanya Nabi bersabda bahwa kata-kata ini ringan di lisan. Saya ulang, kata-kata ini ringan di lisan, namun berat di timbangan. Iki bocah nangis ning kene apa suara sound system lain ya? Oh, Masya Allah, ada anak kecil ya. Mohon maaf. Kok suaranya kok kayak di mikrofon saya ini gitu loh tadi itu. Tak kira kok mikrofon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ini adalah ringan di lisan, namun berat di timbangan. Dan kata-kata ini merupakan kata-kata yang ketika dilafalkan bisa menjelma menjadi doa. Nabi bersabda atas kata-kata ini, karena kata-kata ini adalah kata-kata yang bisa menjadi doa. Dan kata-kata ini pula bisa menjadi penghapus dosa. Sehingga orang yang mengatakan kata-kata ini, dosanya bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata ini juga merupakan tanaman surga. Sehingga kita melafalkan dan mengatakannya di sini di dunia, kita akan panen di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kata-kata yang selama ini kita ucapkan di sini dunia, ternyata di sana akhirat menjadi rimbunan tanaman yang menyenangkan bagi sang penanamnya. Sehingga tinggal memanen di sana. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa kata-kata yang kita lafalkan, kita ucapkan, merupakan tanaman surga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata ini pula bisa menjadi sodakoh. Saya ulang. Dan kata-kata ini pula bisa menjadi sodakoh. Karena sodakoh tidak mesti uang, juga tidak mesti tenaga, juga tidak mesti pikiran, tetapi dengan perkataan yang baik, itu juga merupakan sodakoh. Alhamdulillah, istimewa kata-kata ini. Dan kata-kata ini pula menjadi ucapan yang utama bagi orang yang mengatakannya. Sehingga kita bersyukur kepada Allah dengan kata-kata ini. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Toha. Ayatnya 130. Saya ulang. Surat Toha itu urutan yang ke-20. Ya, urutan yang ke-20. Ayatnya 130. Bahwa dengan kata-kata ini oleh Allah hati kita akan dibuat gembira. Saya ulang. Dalam surat Toha, oleh Allah asbab kata-kata ini, hati kita akan dibuat gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senang atas kata-kata ini. Terus kata-katanya ini apa toh Pak?
Kan jenengan mau tak deloke kok kaya tegang banget gitu kan. Tidak, ternyata jenengan menyimak benar asbab dari kata-kata ini. Oleh karenanya kata-katanya itu apa, Pak? Yang pertama adalah subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga Allahu Akbar. Yang keempat Astaghfirullahaladzim. Yang kelima La ilaha illallah. Ulang 2 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan 5 kata-kata, meskinya masih banyak. Karena Al-Quran itu juga perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sumber dari kata-kata ini juga dari Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja selama ini kita tidak menyadari dengan kata-kata itu. Padahal kita sudah setiap saat kita melafalkan kata-kata itu. Bahkan ada orang yang melafalkan kata-kata yang Allah ajarkan dan Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladankan, itu akan mendapati keuntungan. Bahkan keuntungannya itu tidak bisa disangka-sangka, tidak bisa diduga-duga. Bahkan kita bisa terbengong-bengong, bisa terbelalak, terkagum-kagum daripada pahala yang akan diterimanya. Bahkan saat di dunia pun kita bisa menikmatinya. Di kampung saya sana ada sebuah daerah di mana ada adzan selalu dikumandangkan. Ini kisahnya sangat menarik. Orang yang adzan ini itu setiap saat waktu sholat dia selalu adzan. Bahkan tidak mau diganti. Karena dia berharap bisa adzan itu sampai meninggal dunia. Dan itu pula doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap beliau adzan, suaranya itu sampai dikenali oleh jamaahnya. Nek kae sing adzan. Bahkan tidak hanya suara adzannya, bajunya sang muadzin itu tadi juga dihafali oleh jamaahnya. Sampai sendal-sendale yang dipakai sang muadzin, jamaah juga hafal. Dan suatu ketika beliau itu pulang dari masjid, ada seorang ibu yang menghadang di depan masjid dengan bertanya, Pak, jenengan niku sing biasane adzan ten mriki to, Pak? Lah nggih to, Bu. Kula niku remen lho nek jenengan adzan. Jenengan niku napa kersa umroh? Bu, umroh niku sapa sing ora gelem? Nggih gelem. Kula purun. Tapi kan kula mboten gadahi biaya. Damel ongkos umroh. Kata ibu itu, mboten wong kula naming tangklet kok. Tapi jenengan remen to menawi umroh? Bu, remen, tapi kula niku mboten gak ada biaya. Alhamdulillah menawi jenengan remen. Mangke jenengan umroh kali keluarga kula. Mangke kula sing ngongkosi Bapak. Bahkan sak paspore sing ngurus kula. Lan mangke menawi jenengan nggadahi utang piutang kali masyarakat, disaur Pak, mangke sing nyaur ugi kula.
Masa Allah. Niki tenanan mboten, Bu? Ya Allah, Pak, kula tenanan. Masya Allah, sujud syukur niki. Sang muadzine niku langsung sujud syukur, mensyukuri nikmat daripada sesuatu yang datangnya tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, bahwa ternyata kata-kata ataupun lafal yang mana kata-kata itu utama memiliki kedudukan nilainya, maka sang muadzin atau orang yang melafalkannya, dia akan mendapatkan tambahan rezeki yang nilainya bahkan di luar dugaannya. Nggak menyangka kalau sang muadzin ternyata akan diajak umroh. Mendengar muadzinnya ini mau umroh, dan ketika sujud syukurnya sang muadzin ini tadi selesai, bertanyalah sang muadzin kepada orang yang mengajak umroh, Pak, Bu, jenengan niku ngajak kula umroh niku alasane napa? Nggih mboten wonten alasane. Lah nek ora ana alasane kok ngajak kula umroh? Mboten Pak, kula niku namung remen jenengan azan. Masya Allah. Ternyata lafal azan ini mampu mengetuk hati seseorang, karena memang azan ini memiliki jangkauan daya ketuk, memanggil rahmat dan keridhaan Allah, sehingga orang-orang yang melafalkan kata-kata atau kalimat azan itu akan mendapati sesuatu keuntungan yang nilainya sangat besar sekali. Bahkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disabdakan bahwa pahala orang yang azan itu sejauh di mana orang yang mendengar, sebanyak orang yang mendengar itu pula, dan di surganya Allah nanti sang muadzin itu lehernya akan dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Asbab dari kekuatan kata-kata. Muadzin jadi pergi umroh. Namun karena ini muadzin ini mau umroh, yang dilakukan jamaah Bapak Ibu sepakat untuk mengadakan pengajian pamitan umroh yang biayanya ditanggung bersama-sama. Bahkan selesai pengajian, uang yang dikumpulkan masih banyak dan diserahkan semua kepada sang muadzin itu untuk tambahan uang saku umroh. Pun berangkatlah sang muadzin umroh. Sampai di Mekah hilang beliau. Hilang Pak, tokohan kono ki hilang. Ilange iki kepiye saya tidak akan menceritakannya. Mergo dawa banget kisahe. Sementara iki tinggal 30 menit nggak ada. Sehingga saya padatkan, singkat cerita, wis bali ngono wae. Ya toh Pak? Karena aku nyuritake iki dawa, wong sampai 3 hari itu beliau nggak makan kok. Hanya minum air zam-zam kok Pak. Karena sulitnya berkomunikasi. Jadi mampu menahan 3 hari nggak makan kecuali minum air zam-zam. Terus, nah ini tak ceritake ngomblender ning kene terus saya malahan ya kan. Padahal saya inginnya ya tidak hanya itu, karena masih banyak contoh-contoh pelafal-pelafal atau pengamal kata-kata yang Allah ajarkan ini menjadi beruntung dan memiliki keuntungan yang luar biasa. Nyatanya nih sang muadzin ini benar-benar bisa umroh 3 hari setelah ketemu. Beliau intinya pulang lagi ke negaranya, adalah Republik Indonesia, kampung halamannya dia
sampai tiba di sana, alhamdulillah beliau pada hari berikutnya keliling kampung dari rumah ke rumah untuk mengucapkan terima kasih yang pertama. Yang kedua, beliau meminta maaf kepada seluruh orang-orang yang pada saat itu membantunya dia umroh. Pun selesai mubeng kampung, asar dadi radan, asar dadi salat jamaah asar, jamaah do goleki kok muadzine ora ana kene ndi, warani ning omahe bul turu Bapak Ibu, alias tidur. Ternyata orang yang ke tempat beliau itu bilang begini, turune kok anteng banget, paling kekeselen iki. Sing siji, ora iki koyoke ora turu. Gugah wae Kang, iki durung asaran barang kuwi wong kuwi. Begitu ditemok, Kang, iki koyoke ora turu e. Lah ngopo e? Ora ono nek iki, Kang. Kowe ora sembrono lho nek ngomong lho iki. Iki kata-kata lho iki. Ternyata Masya Allah. Akhirnya dipanggilkan dokter untuk memeriksanya. Dokter memegang saja sudah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Bapak Ibu, saya mendengar kisah ini jadi terfikirkan betapa mati itu pasti, tapi caranya mati setiap orang berbeda-beda. Saya ulang. Mati itu pasti, tapi caranya mati setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang mati dengan baik sekali, husnul khatimah. Ada orang yang mati dengan buruk sekali, su'ul khatimah. Sehingga apa yang dikatakannya, itulah isinya. Sebagaimana cangkir tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali isinya. Oleh karenanya, pikirkan segala apa yang kita lakukan agar nanti output yang keluar dari kita adalah sesuatu yang menyelamatkan, termasuk dengan kata-kata ataupun ucapan. Saya ini Pak seorang pelukis. Saya ini pekerjaannya melukis. Saat saya melukis itu ada orang yang memesan lukisan. Masya Allah. Saya senang. Saya buat 1 bulan lukisan itu. Selesai. Hari Jumat mau diambil. Betul, pada hari itu hari Jumat. Lukisannya sudah tak taruh di depan rumah. Karena nanti habis asar mau diambil oleh sang pemesannya. Waktu itu anak saya yang pertama umur 3 tahun. Dan saya masih ngontrak di sebuah rumah di pinggir sungai. Kalau mau akses ke jalan raya harus naik ke atas begitu. Tak tinggal Jumatan. Bali saka Jumatan, anakku sing nembe umur 3 tahun ki ning nggon ngarep dronjongan. Dek ngenang ngene iki. Apik lho, Pak. Apik. Apik lho, Pak. Apik. Aku wong tuane penasaran. Apa iki kok apik-apik? Oh tak gendong bocah kuwi. Endi le sing apik? Itu. Kok mengarah ke lukisan?
Saya curiga, iki kok gak diapakno lukisanku iki. Masya Allah. Benar Bapak Ibu. Begitu saya melihat lukisan itu, Masya Allah, bocah iki spontan karena saya manusia juga bisa marah. Lalu lukisan itu diorek-orek karo anakku itu Pak. Ditablek, diberi cat bermacam-macam sampai berubah sebagaimana yang saya garap itu. Anakku sing isih cilik niku tak penet seru banget, Pak, sisek banget karena apa? Emosi. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Iki nek tak net kene iso mati bocah iki to, Pak. Ibunya mendengar dari dalam langsung keluar. Allahu Akbar. Kau ini kok ngorek-ngorek. Masya Allah. Nah, istri saya sudah ngerti kuwi duit gede masalahnya ya toh Pak. Barasa arep dijiko. Iya Pak, akhirnya spontan anak itu tak uncalke bahasa saya ya, tak uncalke karena ibunya dekat gitu loh, yura terus Pak ngono ki ora. Saya nyaki calon guru. Saya bilang gitu. Spontan tak sadar atau tidak, saya mengucapkannya, nyaki calon guru. Aku ngomong ngono ora yo nyaki anakmu. Nek aku ngomong ngono mesti dhek, "Iki anakmu." Ini itu tuh Pak. Malah engko dadi padu ya kan. Akhirnya Masya Allah, lukisan itu saya tarik, seret. Kemudian saya semprot pakai air supaya kalau ada yang catnya belum mengering bisa rontok. Iso-isone anakku ki metu saka kamar ucul saka gendongane mbokne iki ning ngarepan malah ngomong pas aku nyemproti ngene iki kok. Apik to. Ngene lho Masya Allah. Apik aku ngono gitu. Ayo le kene kowe guling-guling sisan kene to. Ibune wis ngerti nek bapake nembe marah dia tidak mau mendekat karena bahaya nanti ya toh Pak. Wah, semproti ngene. Le kowe iki sing kuning sisan, bruke sisan, cete malah guling-guling seneng banget kowe tak ujo sisan. Buen nah gitu kan. Jadi saya juga melampiaskan emosi tapi terarah, terukur sehingga anak itu aman. Lalu tak mandiin pakai air itu sisan, lukisannya tak sapu pakai apa? Pakai spon, kemudian tak deke, lalu saya ambil kanvas baru, saya melukis lagi untuk menjawab nanti kalau pemesannya itu datang. Masya Allah. Betul Pak. Yang pesan datang itu dari jauh itu tangannya sudah begini kok. Mas Maroji, saya mau ambil lukisan. Iya Mas, kene Mas, aku karo nyeket. Kene Mas, dhek weruh iki. Begitu deket dia ngomong, wah iki apik tenan. Aku ning batin kentrir ora kowe iki. Wong kuwi lukisan gagal ya to Pak. Lukisan remuk malah dhek memuji jarene apik. Aku ya di luar dugaan nek dhek serius. Aku sih urung percaya, Pak. Urung percaya, aku tetep ngeyel iki nggonmu Kang, nembe tak seket. Nggonmu urung dadi. Tapi iki apik tenan. Lah kok omongane rada serius iki wong iki. Ora Kang, nggonmu iki. Aku sih tetep menjelaskan. Ora Pak, aku iki wae iki apik tenan. Aku yo jawab, aku iki larang. Aku yo ngomong ngono to. Larange sepiro iki aku ora apa-apa, aku iki wae. Ora Kang aja kuwi Kang, nggonmu iki. Iki wae aku larange sepiro. Aku 2 kali lipate pesenanmu lho Kang. Enggak masalah. Masya Allah. Wes Pak. Begitu dhek bilang, tenan Kang, aku iki wae kok serius. Bener iki sampean sanggup 2 kali lipat harga semula. Bener Pak Maroji, aku seneng tenan karo iki. Nek ngono sampean serius, serius tenan. Ya wis deal ya. Baru saya ramentolo nek aku menyimpan
kisah daripada proses lukisan ini. Saya harus jujur. Tak cerita ke kejadiannya. Iso-isone malah dae ngene iki kok. Mau direkam ora pas peristiwa kuwi. Ayo ora wong kene nembe njagane emosi wis sapole ya kan. Ya ora tak rekam. Wah, tambah roji. Saumpama direkam kuwi lukisan sampean saya bisa jual lebih mahal karena proses berkaryanya ternyata ditunjukkan benar-benar murni, tidak dibuat-buat. Lajan seni iki yo angel tenan Bapak Ibu. Aku yo ora terbayang nek ternyata hal seperti ini menjadikan asbab bertambah nilai jualnya. Aku akhirnya begitu transaksi rampung jadi mendapat tambahan ilmu. Ternyata mengucapkan kata-kata yang baik akan mendatangkan tambahan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Anak yang umur 3 tahun tadi, 25 tahun berikutnya hingga saat ini, ternyata benar anak itu pun menjadi guru, Pak. Setelah dia mendaftar menjadi PNS, diterima oleh negara, ditempatkan di Jalan Magelang, dekat Borobudur Plaza, sebelah timurnya ada SD Bangirejo. Disitulah anak itu tadi menjadi guru yang waktu itu mendapat kata-kata, kalimat, ucapan yang tidak disadari waktu itu oleh sang pengucapnya, bahwa saya spontan mengatakan, ki calon guru. Masya Allah. Tidak hanya itu bapak-bapak dan ibu-ibu. 7 menit terakhir, 10 menit terakhir, jam 7 jam saya. Masya Allah. Ada lagi kisah yang sangat menarik. Ketika ada orang mau tidur di dalam masjid, diusir sama marbot masjid. Pak, Syekh, ampun tidur di sini. Nggak boleh, nggak boleh. Nak, saya ini musafir loh nak, berjalan jauh dan mau istirahat sebentar di masjid ini. Nggak boleh. Akhirnya keluar beliau di serambi masjid, duduk, bersandar, baru mau ngeliep sebentar, matanya akan terpejam, diusir lagi sama marbot masjid yang tadi itu. Wih, malah jenengan pindah mriki. Ya Allah nak, saya ini musafir, perjalanan jauh, saya mau istirahat sebentar. Nggak boleh, ini masjid bukan untuk tidur di sinilah. Masya Allah. Akhirnya ada penjual roti yang berada di luar masjid sana itu lari. Ayo dituntun istirahatnya di tempat saya saja, ngasuhnya di tempat saya saja. Ayo Masya Allah nak, terima kasih. Sampai di tempatnya dibuatkan roti karena memuliakan tamunya. Buah kulit roti itu saat membuka gandumnya itu berkata, astagfirullah. Nyiduk banyu, astagfirullahaladzim. Mecah endok, astagfirullahaladzim. Nambahi gula, astagfirullahaladzim. Nguleni iki bahasa Indonesiane apa Pak? Nguleni Pak? Hah? Ngaduk? Beda nek ngaduk ngene iki nguleni ngono wae apa ya?
Aku ora ngerti nek sing ning YouTube iki ngerti apa ora gitu loh. Tapi nek sing ning kene kan ngerti nek nguleni itu ya toh Pak. Saya pakai istilah nguleni saja ya. Nguleni adonan roti pun berkata Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sopo sing ora memperhatikan peristiwa itu sampai sang tamunya batin dan bertanya-tanya, iki uwong awit mau gawe roti kok istighfar. Terus sampai ditanyakan, nak, berapa tahun menjadi bakul roti jenengan itu? 30 tahun saya jadi bakul roti. Apakah begitu terus kalau waktu membuat roti? Maksudnya bagaimana saya? Ya itu tadi saya melihat jenengan dari pagi istighfar. Terus apa begitu itu? Iya, Syekh. Lah emang kenapa? Saya itu, Syekh, dengan istighfar tenagaku menjadi bertambah. Masya Allah. Afik Pak ini. Dengan istighfar tenagaku menjadi kuat, jiwaku juga menjadi tenang, bahkan tidak kepikiran iki roti arep payu jam piro, sing arep nuku sopo. Karena tenangnya diriku, jiwaku, bahkan iki roti iki kok entek opo ora masuk ke dalam ranah penjumlahanku. Masya Allah. Apik lho Bu, iki engko iso ditiru lho jenengan bakul opo, misalnya bakul lontong, bakul opor, bakul opo wae niru. Bahkan iki ora usah suwe-suwe bar pengajian iki wae engko langsung praktek. Nek sandale sampean kok ora ono, langsung itu Pak, astagfirullahaladzim, karo berbes milih ya Pak. Karena istighfar itu Nabi kita ini juga selalu melafalkannya, bahkan tidak disertai maksiat terlebih dulu atau kejadian dosa apa saja, bahkan tidak adanya suatu apapun, Nabi kita sehari semalam lebih dari 70 kali istighfarnya, sehingga kedudukan awal dari istighfar ini menjadi sunnah karena Nabi kita juga mengamalkan kata-kata ini. Lah akan menjadi wajib bila mana yang mengatakan istighfar itu orang yang maksiat atau orang yang bertobat, maka istighfar itu akan memberikan daya tersendiri baginya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tamunya bakul roti ini benar-benar mendapatkan jawaban yang membuat lega. Tiba-tiba bakulnya roti itu berkata lagi sambil menghidangkan roti ke diri tamunya itu. Syekh, tidak hanya tenaga, tidak hanya ketenangan jiwa. Dengan istighfar itu doaku dikabulkan semua, Syekh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yaitu Syekh, ada satu doa yang hingga saat ini belum dikabulkan Allah. Monggo didahar Syekh, sambil menghidangkan tamu, perkataan itu disertakan. Malah menjadi penasaran ini sang tamu. Lah emang jenengan ki njaluk apa sih? Kok nganti belum dikabulkan Allah dari semua doa yang sudah dikabulkan? Saya itu minta ke Allah itu agar dipertemukan orang ahli hadis, penghafal, dan bahkan yang dihafalkan jumlahnya hadis ini tidak sedikit. Sampai-sampai nama beliau ini tersohor. Saking terkenalnya tidak harus melihat foto dan gambarnya. Mendengar namanya saja saya rindu kepada beliau itu, Syekh. Aku berdoa kepada Allah agar aku bisa dipertemukan oleh beliau itu.
Tamunya itu ya bertanya karo sambil makan roti, lah emang sinten sopo namanya orang yang kamu minta kepada Allah itu? Kalau namanya itu Syekh Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Takbir sang tamu itu. Karena nama itu disebut. Takbir tamunya. Allahu Akbar. Tukangnya roti yuk terperanjat dengan takbirnya orang soleh. Karena takbirnya orang soleh itu beda dengan takbirnya kita. Kalau orang soleh itu takbirnya menghujam ke hati orang yang mendengar. Nah, takbirnya kita ini Allahu Akbar arep nggo ngethoki cagak gendera partai Bapak Ibu ya kan? Masa Allah, ya sarep pemilu, hati-hati Pak Maroji. Wong takbir kok nggo ngethoki cagak gendera partai. Masa Allah. Ya. Namun tidak bagaimana takbirnya orang soleh. Tidak hanya mampu membangkitkan gairah dalam keimanan, tapi sontak juga bisa njawil dalam bahasanya saya. Bisa njawil. Wong sing arep ngantuk itu dijawil dadi melek. Asbab takbir itulah sang bakul rotinya jadi bertanya, jenengan niku sinten? Kok sampai saya bergetar sebagaimana saya menyebut namanya? Nak, kata tamunya itu, ini memang Allah. Asbab istighfarmu itu. Aku oleh Allah Subhanahu wa taala diperjalankan dari Baghdad menuju ke kampungmu Basrah ini jauh, Nak. Tanpa aku berpikir tujuanku mau apa. Kakiku hanya ingin berjalan saja. Baru aku tahu jawabannya. Ternyata mergo istighfarmu itu aku datang dari Baghdad sampai ke Basrah ini. Bahkan aku diusir dari dalam masjid juga asbab istighfarmu itu. Lah terus jenengan niku sinten? Ayo saya itu Imam Ahmad bin Hambal, dirangkul tamunya Allah. Doaku dikabulkan semua. Ini orang yang aku pinta. Ini orang yang aku tunggu-tunggu kau hadirkan di dalam dekat-dekapanku. Asbab dari ridhomu, Masya Allah. Istighfar itu kata-kata super dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan pada saat zamannya Nabiullah Musa alaihissalam, ada orang yang meninggal dunia, namun jasadnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan, melainkan jenayahnya malah dibuang sama orang kampung itu. Buangnya saja tidak tanggung-tanggung di belakang kandang, di mana kandang itu belakangnya penuh dengan kotoran. Iki wis jam 7. Wah, ini mengundang reaksi keras. Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengambil jenayah itu. Diperintahlah Nabiullah Musa oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa, cari orang yang baru saja meninggal dunia. Dia adalah kekasihku yang jenayahnya dibuang. Masya Allah. Nabi Musa langsung mencari kepada orang itu. Di mana orang itu berada. Sampailah di sebuah kampung. Bertanyalah Nabi Musa kepada orang yang ditemuinya. Jawabannya apa Pak? Orang yang ditemui ketika ditanya perkara jenayah yang dibuang itu? Pak, jenengan kenapa cari jenayah yang sudah semestinya dapat perlakuan yang kayak gitu? Dia orang buruk, dia orang jahat, dia orang jelek, dia orang tak berperangi bagus, menyusahkan masyarakat, sampah masyarakat. Pak, jenayahnya di mana? Sampai tak takoni malah mbiji jenayah. Jenayah ten pundi?
Oh, nek sampean arep golek jenayahe niki kula tuke. Niki konten pertigaan to ngarep niku lanjenengan kanan, terus make lurus ana perempatan, takon di situ, tanya lagi di situ. Kesuwen nek tak critake wis entek jame. Masya Allah. Sampailah di perempatan, bertanyalah Nabi Musa kepada orang yang kedua. Ternyata jawabannya melebihi daripada orang yang pertama. Menilai sang jenayahnya itu sedemikian rupa. Pun Pak, ten pundi jenayahnya? Oh, jenengan iki make turut, niki bekasnya mawon tasnya kelihatan loh ini. Itu tadi dibuang di sana itu ada kandang, nah di belakangnya. Masya Allah. Begitu lari Nabi Musa mengambil jenayahnya dari kubangan kotoran itu, diangkat, dimandikan, dibersihkan, dikafankan, disolatkan, didoakan, sampai dikuburkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Selesai menguburkan jenayah itu, Nabi Musa adalah Nabi yang paling sering bertanya langsung kepada Allah, berdialog langsung kepada Allah. Pada saat itu pula, bertanyalah dia Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, pelajaran apa untukku? Di mana orang kampung beranggapan sedemikian itu, namun panjenengan menyebutnya itu kekasih panjenengan. Anten pelajaran apa niki? Musa, Fir'aun, Korun, keduanya aku tenggelamkan. Namun saat Korun mau aku benamkan, apa kata-kata yang keluar? Musa! Sepi banget ya Pak, suasananya ya Pak. Karena Korun berteriak memanggil-manggil Nabi Musa saat badannya sudah mulai terbenam. Begitu dibenamkan lebih lagi sampai sedagunya. Apa yang dikatakan Korun? Tetap saja menyebut-nyebut namamu. Memanggil-manggil namamu. Padahal aku Tuhannya sang Korun. Durhaka sekali ini Korun. Tidak menyebut namaku, tidak minta tolong kepadaku. Bahkan aku tunggu-tunggu, tetap saja menyebut-nyebut namamu. Bahkan Korun memanggil-manggil dirimu, minta tolong hanya kepadamu. Bahkan saat nyawa mulai lepas dari jasadnya, Korun masih tetap berkata, Musa, kalau kau tidak tolong aku, kepada siapa kau minta kau, Musa? Pada saat itu, kalau saja Korun menyebut namaku dan minta ampun kepadaku, aku akan memaafkannya. Meskipun kamu nggak mau dengan dirinya. Masya Allah. Namun tidak dengan orang ini. Yang jasadnya sudah sedemikian babak belur dihakimi masa. Sampai lisannya tak mampu berkata dan berucap. Namun ini orang hatinya menyebut-nyebut namaku. Memanggil-manggil aku. Bahkan minta ampun beristighfar kepadaku. Sedangkan aku adalah Tuhannya. Maka pada saat itu aku memaafkannya. Betapa hebatnya kata-kata istighfar yang mampu menghadirkan keridhaan Allah, bahkan menjadi doa sekaligus kata-kata permohonan ampun yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbab dari istighfarnya. Pas kita langsung praktek berkata subhanallah 3 kali,
alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali secara bersama-sama hari ini bersama saya disertai hati yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita tambah kata-kata suratul Fatihah, yang mana kata-kata ini Allah langsung menyampaikannya kepada Nabi kita saat Isra wal Mi'raj, 7 ayat yang mengguncang dunia dan akhirat. Oleh karenanya, berdoa kita kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah ini bersama-sama. Kepada Allah kita meminta agar orang-orang siapapun yang hari ini dilanda musibah termasuk banjir dan gempa di Suriah, di Turki, dan di belahan dunia lainnya, asbab dari Fatihah yang akan kita katakan, yang akan kita ucapkan, yang akan kita lafalkan, mengundang perhatian dan sekaligus keridhaan Allah kepada kita semua, termasuk doa-doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ridhoilah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Allah. Semua kita serahkan. Bertawakal kita kepada Allah pula. Terima kasih Pak Takmir Masjid Al-Ikhlas Min ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih ibu-ibu yang baik dan bapak-bapak yang baik, semua tim kru, termasuk kameramen, termasuk audio penyedianya, snack, makanan, minuman yang belum kebagian. Beristighfarlah panjang. Astagfirullahaladzim. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten tausiah ingin dipun aturaken panjenenganipun Ustaz Maharaja Hadhari, mugi-mugi dados amal salehipun lan nambahi tambah
pangibadan kita serta iman kita datang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kangge nanggapi pengawasan wekdal menika, kita sareng-sareng mangke lajeng ngamalaken sinambi menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Ndak lajeng kata-kata yang luar biasa monggo sami kita biasaaken. Mugia manggi Ramadan ingkang badhe dateng kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat mboten wonten alang setunggal menapa. Amin. Akhiripun monggo kita tutup sareng-sareng kanthi lafal doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.